Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami ajak Anda membahas mengenai update kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon. Masih tersambung bersama kami pengacara dari Peggy Setiawan, ada Mas Yudya Alamsyah. Selamat siang Mas Yudya. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Yudya, ini baru saja ada keterangan resmi terbaru dari pihak tim kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina yang mengatakan bahwa polisi ini nampaknya terlalu terburu-buru menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Apa yang bisa Anda analisa dari pernyataan kuasa hukum keluarga Vina ini? Iya, pada prinsipnya kami juga sejalan dengan tim 911 lah dengan Bang Hotman, karena dari awal kami masuk dalam perkara ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, terutama pada saat Peggy ditangkap. Tuh, karena pada saat mulai perkara ini muncul kembali, kita flashback ke belakang, DPO ini sempat mandek pencariannya. Tuh, satu sisi data DPO juga tidak valid. Kedua, terkait pada tahun 2016 ini kan rumah Peggy ini sempat digeledah atau gerebek oleh pihak kepolisian dan disita 2 unit kendaraan. Pada saat itu juga orang tuanya ibunya itu mengatakan bahwa Peggy sedang ada di Bandung. Nah, ini kan suatu petunjuk lah. Tidak menghalang-halangi, tidak menutup-nutupi bahwa Peggy tersebut ada di Bandung, sedang bekerja. Nah, begitu perkara ini muncul lagi, ini Peggy langsung diambil dengan ciri-ciri yang sangat tidak valid lah, tidak sesuai dengan data DPO. Nah, ini mulai kita mencurigai ini ada apa? Ini ada kepentingan apa? Nah, ditambah lagi dari Polda Jabar ini ada statement dalam rilisnya bahwa yang di DPO-kan itu ada 1 orang, sedangkan 2 DPO yang lainnya adalah fiktif. Nah, inilah kami menambah yakin bahwa Peggy ini dianggap yang harus menanggung semuanya. Oke. Tuh, makanya kami sangat curiga ini ada apa? Ada kepentingan apa dari pihak kepolisian? Tuh, sedangkan Mas Yudya, data DPO ini sudah tertuang, ya. Oke, Mas Yudya, tadi dikatakan juga bukti bahwa Peggy sebagai tersangka ini dikatakan oleh tadi tim kuasa hukum dari keluarga Vina ini belum cukup kuat begitu. Dinyatakan juga bahwa dari 6 tersangka hanya 1 tersangka yang mengaku Peggy ini sebagai tersangka ataupun pelaku juga. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, makanya ini kan kalau kita flashback ke belakang, ini tentunya ada banyak keganjilan lah, terutama pada saat laporan ini dibuat, awalnya kecelakaan, lalu dilaporkan adanya dugaan pembunuhan. Nah, mulai dari sini aja udah mulai ada kejanggalan-kejanggalan. Nah, adanya isu pemukulan, adanya pemaksaan, sampai dengan pemeriksaan. Tentunya di sini juga kita bertanya-tanya ini ada apa dengan prosesnya. Proses awal pemeriksaan ini ada apa? Kalaupun dari awal proses ini ada apa-apa, ada kepentingan, ya alhasil ya begini. Hasil akhirnya pun tidak valid, tidak sesuai dengan hukum. Ada yang ditutupi, ada yang keterangan yang dibuat-buat atau dikondisikan, sehingga menimbulkan dari tersangka yang sudah menjalani hukuman ini, setelah diperiksa lagi, ya inilah hasilnya. Jadi ada ketidaksamaan, gitu, tidak sinkron, keterangannya tidak sinkron, yang mengakibatkan dari DPO-nya pun tidak valid. Jadi ini dikembalikan kepada proses awal, Mbak. Proses awal yang mungkinlah ada kepentingan-kepentingan tertentu ini, sehingga ada rekayasa. Adanya yang beredar juga ada penekanan berupa pemukulan, itu penekanan untuk membuat mungkin skenario apa. Nah, inilah
Makanya dari awal ini, dari awal pemeriksaan inilah yang harus kita ungkap, sehingga hasilnya pun sampai ke pengadilan ya hasilnya tidak valid. Mas Yudya, tentu pihak kepolisian dalam menetapkan Peggy Setiawan sampai dengan menangkap Peggy ini kan bukan keputusan yang bisa dikatakan asal-asalan. Pasti ada pertimbangan khusus. Mungkinkah tim kuasa hukum sudah mendapatkan keterangan ataupun penjelasan dari pihak kepolisian lebih detail atas penetapan dan juga penangkapan terhadap Peggy Setiawan? Kalau menurut kami sih untuk penetapan DPO pun itu sudah di luar prosedural, ya minimal itu DPO, data DPO yang diterbitkan oleh kepolisian itu mempunyai data yang akurat. Sedangkan sekarang foto pun tidak ada, data alamat itu sudah dibantah oleh kepala desanya sendiri. Makanya dari data yang dihadirkan aja yang di DPO kan ini sudah tidak valid. Tuh. Makanya kami sangat berkeyakinan apabila Peggy ini bukan pelaku yang sebenarnya. Oke. Mas Yudya, bukti yang diperlihatkan kepada pihak dari Peggy atau kuasa hukum pada saat proses penangkapan berlangsung ini apa saja? Kan minimal harus ada 2 alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang kemudian dijadikan tersangka. Nah, pada saat penangkapan itu kami tim kuasa hukum itu kan pagi-pagi itu sudah berada di Polda Jabar. Baru bisa bertemu dengan Peggy itu sekitar jam 8 malam. Dan mendampinginya pun setelah berstatus tersangka. Nah, kami sulit awal pada saat penangkapan ini sulit untuk ketemu dengan Peggy. Tuh. Sedangkan alat bukti yang disita oleh kepolisian hanya dokumen-dokumen yang terkait dengan identitas Peggy Setiawan, KTP, kartu keluarga. Nah, ini tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada pidana yang dilakukan oleh Peggy. Tuh. Maka inilah kami sangat berkeyakinan itu bahwa Peggy ini ya bukan pelaku yang sebenarnya. Tuh. Bahkan kami curiga ya pelaku yang sebenarnya itu adalah yang 2 DPO yang dianggap fiktif ini. Oke. Mas Yudya, ketika Anda bertemu dengan Peggy, apa yang disampaikan oleh Peggy ke tim kuasa hukum? Ya, klien kami hanya memberikan sedikit penjelasan, menyangkal semua yang dituduhkan. Atas penangkapan itu perbuatannya dia tidak melakukan pada saat kejadian pun ya tidak ada di tempat. Gitu. Ya intinya sih mengelak lah, membantah bahwa telah melakukan perbuatan itu. Intinya kesana sih. Mas Yudi tadi ada katakan bahwa bukti yang sempat ditahan oleh pihak kepolisian adalah merupakan identitas, tidak ada bukti yang mengacu kepada apa yang kemudian didakwakan hingga akhirnya Peggy menjadi tersangka begitu ya. Artinya apakah Anda mengatakan bahwa bukti ini belum cukup kuat untuk melakukan penahanan terhadap Peggy Setiawan? Nah, ini kita mengacu pada rilis kepolisian penyidik, itu kan di situ dirilis cuman dokumen-dokumen yang diambil dari rumah Peggy. Itu yang tadi saya sebutkan, cuman KTP, kartu keluarga, akte lahir, rapot pada saat Peggy sekolah, ijazah. Nah, ini cuma membuktikan identitas. Bukti identitas Peggy Setiawan, bukan bukti yang mengarahkan bahwa Peggy ini telah melakukan perbuatan itu. Oke. Cuman identitas ini loh orangnya Peggy Setiawan, tapi tidak ada namanya alat bukti yang lain, bahkan motornya pun tidak dihadirkan. Tuh. Kalau emang motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan pada saat kejadian tersebut. Ini dilihat dari rilis dari kepolisian lah. Situ motornya pun tidak ada. Jadi kami berkeyakinan ya sepakat dengan Bang Hotman dan Wan-Wan, satu terlalu dini lah menetapkan
Peggy Setiawan sebagai tersangka, apalagi otak dari pembunuhan. Nah, ini sangat berat bagi kami, bagi klien kami juga, tanpa adanya mungkin pengkajian yang lebih dalam oleh penyidik. Nah, ditambah lagi 2 orang ini yang DPO lain dianggapnya fiktif. Oke, baik. DPO itu kan sudah masuk dalam putusan yang ingkrah gitu. Oke, Mas, sekarang kita bicara soal pembuktian yang mungkin juga akan dibawa dan juga dilampirkan dalam sidang pra-peradilan begitu. Apa yang sudah disiapkan? Adakah saksi kunci juga yang sudah nanti akan dihadirkan dalam persidangan Peggy Setiawan nanti, sidang pra-peradilan? Ya, kami terutama mempersiapkan saksi-saksi yang dalam pembelaan lah, terutama saksi Atricat lah. Saksi Atricat ini akan kita hadirkan untuk membantah bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Peggy berada di lokasi gitu. Untuk bukti-bukti yang lain terkait barang dokumen sedang kita upayakan, cuman kita sedang mencari bukti untuk pembelaan saja. Terutama saksi-saksi Atricat lah, saksi-saksi yang meringankan klien kita, mudah-mudahan bisa meloloskan atas tuduhan ini. Oke, baik, terima kasih Mas Yudi Alamsyah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami juga tunggu kemudian bagaimana kelanjutannya, apakah kemudian Peggy ini dipersidangan seperti apa. Kami tunggu informasi lanjutannya juga dari Anda. Selamat siang Mas Yudi ya. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami akan hadirkan informasi terkini langsung dari kota Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Kristanti Yosefa di sana yang akan mengabarkannya langsung dari TKP, dari lokasi kejadian. Tanti, selamat siang. Silakan laporan Anda. Baik, Vena, Ana, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan ini memang tim Inavis dan juga Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor dari Polda Jawa Barat ini tengah menuju ke Cirebon untuk melakukan prarekonstruksi. Adapun informasi terbaru ini memang pihak dari tim Inavis dan juga Puslapfor ini sudah tiba di Polres Cirebon Kota dan akan segera menuju ke TKP. Sampai saat ini kami masih menunggu kehadiran dari tim Inavis dan juga Puslapfor, mengingat memang terdapat 2 TKP, yakni di Jembatan Layang Talun dan juga di seberang SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Sehingga memang masih belum dapat dipastikan lokasi manakah atau tempat kejadian perkara manakah yang pertama kali akan dikunjungi oleh tim Inavis dan juga Puslapfor ini. Akan tetapi kalau berdasarkan pantauan kami di sini, memang jarak antara kedua TKP ini tidak terlalu jauh, yakni sekitar 500 meter antara Jembatan Layang Talun menuju ke SMP Negeri 11 Cirebon. Sebagai informasi, Venana dan juga pemirsa, kedatangan dari tim Inavis dan Puslapfor Polda Jawa Barat ini bertujuan untuk melakukan prarekonstruksi, yang mana bertujuan untuk membangun kembali TKP untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan fakta-fakta seperti apa sesungguhnya apa yang terjadi pada saat tindak pidana tersebut berlangsung. Dan tujuan dari kedatangan tim Inavis dan juga Puslapfor ini adalah untuk mengumpulkan dan juga mendapatkan fakta-fakta ilmiah di tempat kejadian perkara ketika kejahatan atau tindak pidana tersebut berlangsung. Sampai sejauh ini kami memang masih belum melihat tanda-tanda kehadiran dari tim Inavis dan juga Puslapfor ini. Akan tetapi kami akan terus memantau seperti apa nanti kedatangan dari tim Inavis dan Puslapfor Polda Jawa Barat, serta seperti apa nantinya prarekonstruksi akan berlangsung. Sementara demikian, Vena dan Ana, kembali dengan Anda di studio. Oke. Baik, itu laporan langsung Kristanti Yosefa dari Cirebon, Jawa Barat. Bagaimana dengan mungkinkah ada perkembangan terbaru atau informasi terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan di sana. Duhan, silakan.
Ya, Ana, Vena, dan juga pemirsa, memang dari pihak kepolisian masih belum ada keterangan lebih lanjut mengenai proses penyidikan yang masih terus dilakukan terhadap kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Namun pada hari ini tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan ini nantinya akan hadir ke Polda Jawa Barat, tentunya ini untuk meminta salinan BAP dan juga mengajukan surat kuasa hukum baru, yang mana juga nantinya akan ada beberapa lawyers baru atau pengacara baru yang akan mendukung Peggy Irawan alias Peron dalam proses pra-peradilan atau jika nantinya lanjut juga ke tahap pengadilan. Selain itu juga Polda Jawa Barat melayangkan surat panggilan terhadap 3 rekan dari Peggy Setiawan. Ini merupakan rekan kerja Peggy Setiawan selama menjadi buruh bangunan di Kota Bandung, yaitu yang pertama ada Bondol alias Suharsono, lalu ada Ibnu dan juga Suparman. Ketiganya ini dijadwalkan akan diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat pada hari Jumat nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun ini untuk lokasi diperiksanya sendiri masih belum dapat dikonfirmasi apakah akan diperiksa langsung di Polda Jawa Barat ataukah sama seperti saksi-saksi sebelumnya yang sudah diperiksa, yaitu Linda dan juga Luciana yang merupakan adik kandung dari Peggy yang diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota. Mengingat juga saat ini ketiga rekan dari Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan ini masih berada di Kota Cirebon. Perlu diketahui ketiga rekan dari Peggy Setiawan yang nantinya akan dipanggil ini merupakan rekan kerja, yang mana saat di Bandung ini menyatakan bahwa Peggy Irawan tidak berada di TKP pada saat kejadian pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Selain itu juga memang pihak dari Polda Jawa Barat kemarin sempat menyebutkan bahwa Peggy ini merupakan salah satu-satunya DPO yang ada dan 2 lainnya ini merupakan fiktif. Oleh karena itu juga ini memicu reaksi dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang kemarin juga sudah datang ke Polda Jawa Barat untuk memintai keterangan dari tim penyidik Polda Jawa Barat. Ini dibagi ke dalam 2 timeline. Yang pertama ini dari Kompolnas menanyakan mengenai proses penyidikan 8 tahun yang lalu hingga vonis pengadilan, bagaimana SOP yang dilakukan, siapa saja yang di BAP pada 8 tahun yang lalu apa saja yang menjadi hambatan untuk pengungkapan kasus ini pada 8 tahun yang lalu seperti apa proses untuk penetapan DPO 8 tahun yang lalu hingga pencarian DPO yang dimulai sejak 8 tahun yang lalu. Nah, untuk yang kedua yang digali dari Kompolnas sendiri ini merupakan penyidikan pasca adanya film dan juga viral di media sosial, yang mana proses penyidikan ini dimulai pada tanggal 19 Mei kemarin. Ini mengenai rilis ketiga DPO, lalu mengapa 2 DPO lainnya dihilangkan atau dianggap fiktif. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan dari Polda Jawa Barat. Selamat siang.